إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا استعمله. Alhamdulillah, Bunda Kakak semua, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya, keberkahannya, hidayah taufiknya, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa kembali kita bertemu di dalam Zoom ini dalam rangka mengikuti majelis Bismillah Academy. Dan insya Allah di mana kita semua dalam keadaan sehat ya, Bunda Kakak, dalam keadaan Allah senantiasa mencintai kita sebagai hambanya, dalam keadaan kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan di atas keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu tak henti-hentinya kita harus memperbanyak syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita memaksimalkan apa yang kita punya saat ini untuk menjadikan itu semua wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus senantiasa kita lakukan agar apa? Agar nikmat itu tidak berubah menjadi istidraj, agar nikmat itu tidak berubah menjadi kemudaratan untuk kita, sehingga itulah yang akan menentukan nanti kehidupan kita di dunia dan akhirat. Rugi atau untungnya adalah ketika kita bersyukur atau enggaknya dalam punya menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Hanya rumusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Allah bersyukur pasti Allah akan tambah. Pasti Allah akan berikan lagi, ya, diberi terus ya, sampai benar-benar Allah tambah ya. Allah kita hidup benar-benar dalam naungan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak bersyukur, walin kafartum, kalau kita sebaliknya justru malah kufur, yang tidak menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, maka inna adzabillah syadid. Ini adalah rumus yang harus kita ingat terus, karena inilah yang menentukan rugi atau beruntungnya kita dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu perbanyaklah bersyukur ya, hai Bunda dan Kakak semua. Sebagaimana baginda Rasul memaksimalkan yang dia punya, padahal sudah dijamin ya kan masuk surga Firdaus, surga tertinggi, maksum, ya, kekasihnya Allah, semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masya Allah ya, mencintai baginda Rasulullah SAW. Tapi baginda Rasul tetap ya maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah SAW dan semua. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah selalu ayah kakak kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin. Dari itu berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dan semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, bisa melewati titian atau sirat dengan cepat, ya, secepat cahaya begitu. Dan kita bisa meminum telaganya Al-Kautsar, haud, ya, telaganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika udah minum seteguk aja, segelas teguk, itu udah nggak bikin kita haus selama. Hanya Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibnu Kakak, izin saya pagi ini ya yang menyampaikan MBA Majlis Bismillah Academy pada pagi hari ini, menggantikan gurunda kita semua, Abi Alika dan Ayah Beben yang baru sampai, kemungkinan kalau baru sampai ke Bogor gitu ya, ke Indonesia selama kurang lebih 15 hari beliau umroh ya, di Haramain. Baik, pada kesempatan pagi hari ini yang mau saya sampaikan adalah tentang apa ini disebutnya, tentang kehidupan. Saya tanya sekarang, kehidupan kita dalam berkehidupan, kira-kira kita tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma sendiri atau berdampingan? Berdampingan dengan siapa? Allah menciptakan manusia doang apa ada yang lain? Apa? Ya, jin. Apa dalilnya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jin itu diciptakan dari api yang sangat panas dalam suatu riwayat, manusia dari tanah. Nah, ayo benar kakak kawan-kawan semua, cuman terkadang seringkali ya stigma gitu kan ya, stigma yang berkeliaran mungkin di kepala kita, di banyak orang ketika mendengar kata jin itu pasti penuh dengan takutan gitu ya, kecemasan, apalagi gangguan mungkin ya kan, itu udah jadi stigma kita tuh, kebanyakan kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang mungkin kita merasa eksistensi jin di sebuah tempat atau dimanapun itu, mungkin di malam hari, itu pasti kita merasakan rasa takut gitu ya, rasa takut, rasa cemas, khawatir gitu ya, kalau ada jin misalnya ya kan, kalau ada si jin atau setan tuh termasuk jin bukan? Iya, setan termasuk jin bukan? Termasuk dong, kan cuma jin sama manusia. Setan tuh berarti sifatnya, makanya sama aja kayak manusia ya. Sama aja kayak manusia tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Mereka itu sama kayak kita ya. Punya tugas ya, ketika hidup di atas muka bumi ini ya, memiliki status yang sama dengan kita. Apa tadi? Illa liya'budun gitu loh. Sama-sama memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama-sama dikasih jalan. Mau manusia, mau jin tuh sama dikasih jalan. Ada jalan ketaatan, ada jalan keburukan gitu. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Jadi sama-sama bisa milih. Statusnya sama. Cuman bedanya apa? Kalau setan bisa ngelihat manusia, kalau jin bisa ngelihat manusia, kalau manusia nggak bisa ngelihat jin. Itu doang bedanya. Kalau status sama, ya kalau status sama-sama
ya ciptaan Allah lah yang memang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita takut ya dengan yang namanya jin atau setan lah, bahasa setan lah ya, yang memang mereka tuh apa namanya stigmanya ganggu, nakut-nakutin, bahkan bisa sampai tahap ngebunuh loh. Jin, setan itu, jin lah yang sama, setan kan dari bangsa jin. Bisa pernah pada saat itu ya, ketika pulang perang Khandaq, sahabat tuh ketika disuruh masuk nyampe rumahnya ya kan, masuk ke rumahnya disuruh masuk sama istrinya, ada ular hitam melingkar di atas tempat tidurnya, ya kan, dibunuh, ya kan, dibunuh sama sahabat itu. Dan ketika waktu yang sama, ini nggak tahu ya duluan ularnya mati atau pemudanya juga ikut mati, pemuda duluan yang mati, intinya dua-duanya mati, ularnya mati, si pemudanya mati. Nah, dari situlah Rasulullah SAW melarang ketika ada ular hitam gitu ya, apa namanya yang hitam pekat lah, nggak ada corak warna apa-apa, pokoknya pure hitam pekat warnanya, ya itu adalah jin. Makanya nggak boleh langsung dibunuh ketika ada di dalam rumah kita. Sampai begitu, sampai tahap jin itu, setan itu bisa ngebunuh manusia. Maka dari itu, ya kita sebagai apa namanya manusia harus paham bahwasanya apa namanya kita jauh lebih mulia gitu ya. Kita apa namanya harus membentengi diri kita dari segala mungkin tadi gangguan-gangguan setan gitu ya, gangguan-gangguan jin yang memang berusaha untuk terus menyelakai, ya menyesatkan bahkan menyelakai manusia. Ya. Makanya apa namanya eh, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nah ini mungkin ada kaitannya ya. Kita kan sebagai manusia seharusnya nggak bisa ngelihat jin, nggak bisa ngelihat jin karena itu adalah sesuatu yang goib. Nah, suatu hal yang goib itu manusia nggak akan bisa, ya. Tak kasat mata lah, nggak bisa apa namanya melihat yang goib. Nah, maka dari itu kalaulah ada gitu ya, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, kalau ada orang gitu yang melihat jin atau setan, ya, bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, siapa yang mengaku dari kalangan manusia, ya, dia dapat melihat jin gitu, ya kan, maka persaksiannya batal atau rusak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-27, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka kecuali para nabi dan rasul, ya. Itu kan udah jelas para nabi dan rasul diberikan apa namanya kemuliaan mukjizat oleh Allah sehingga bisa melihat jin begitu ya. Kalau kita manusia nggak bisa, tapi kok ada saat gitu. Ada kok apa namanya kita adanya misalnya ngelihat ya segala macam. Maka ada dua kemungkinan, ya. Apa dua kemungkinan itu? Hah? Tiga kemungkinan. Yang pertama emang hanya sebuah khayalan gitu ya, ilusi, ya kan? Karena memang dia selalu apa namanya dicocoki dengan disekokin sama hal-hal yang berbau goib. Misal sering nonton horor, ya kan? Sering nonton film setan, ini ngaruh. Serius ngaruh. Sehingga stigma di kepalanya tuh serem ya kan. Kalau di suatu tempat yang gelap pasti ada setan. Ya. Ini kan stigma yang memang yang harus kita buang jauh-jauh. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga selalu was-was ya kan. Ya kan. Kalau jalan misal ke asrama gitu kan, ngeliat kiri kanan, jangan. Padahal bayangan dia. Ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Dia pembohong. Ya, dia pembohong. Pembohong atau memang di dalam dirinya ada jin. Di dalam dirinya ada jin. Ya kayak dukun-dukun lah ya, dukun-dukun kan gitu. Sekarang tuh, zaman sekarang tuh Bapak Ibu, ya Ibu nama Kakak, cara ngebedain dukun itu apa namanya rada-rada sulit. Karena udah diperhalus jadi orang pintar sekarang.
ya kan? Sana apa namanya lagi kita mau lagi usaha gitu kan ya, panglaris segala macem. Itu bahkan ya kalau saya nanya, saya punya kenalan namanya Pak Warto di Pasar Parung, dia jualan bakso tuh. Kalau saya mampir pokoknya dikasih bakso mulu deh, gratis. Saya nanya, Pak, kalau di sini para pedagang kira-kira apa namanya pada pakai penglaris nggak sih gitu? Maksudnya ya dari orang pintar dan tanda kutip di dukun. Di sini 80% pakai aja ya. Ngeri loh. Ya kan? Artinya ya mereka sampai segitunya gitu. Sampai minta apa namanya bantuan dari jin. Juga ini sangat-sangat dilarang, bahkan sampai ke tahap kufur ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Nah, apa namanya? Ayo guna kakak semua ya. Gimana tadi kau bahas itu bakso ya? Eh? Oh iya. Nah, atau memang dia apa namanya ada jinnya dalam dirinya gitu, sehingga memang ya bisa ngeliat jin juga itu temennya, udah jadi temen setan, udah jadi temen jin gitu kan. Dukun-dukun lah itu udah pasti itu dukun-dukun ya. Kadang dia kalau lagi misal orang salahnya gini nih, kalau misal ada orang surupan, justru dia manggil orang pintar padahal dia dukun. Nah, terus dukunnya misal di apa namanya diobatin, dipindahin dulu nih biasanya tuh ke dalam dirinya ya kan, terus minta kopi, biasanya gitu tuh. Pernah sih soalnya gitu, ya kan? Saudara waktu itu tuh ada yang serupan. Saya belum tahu kan, belum belum paham yang kayak gitu waktu itu, udah lama banget, si SMP ya. Kesurupan si ini ya kan si jin. Jadi jin itu dipindahin setannya ke diri si dukun ini. Terus apa namanya? Akal-akalannya minta kopi, ada minta rokok. Ini aneh itu kan lucu juga. Nah, terus ada setan di samping si ini segala macam. Nah, ini apa namanya? Sebuah kemungkaran ya. Maka ada dua kemungkinan, dia pembohong atau memang yang udah di dalam dirinya itu ada jin, ada setan sehingga dia bisa melihat setan gitu. Yang ketiga kemungkinannya, kenapa mungkin kita bisa melihat jin atau setan? Ya karena memang lemahnya iman kita, lagi futur ya kan. Banyak apa namanya mungkin penyakit hati gitu ya. Ini yang membuat kita mungkin sehingga lemah iman kita, dan dengan gampang dengan mudah setan bisa mengganggu kita, ya kan. Nah, ini yang harus apa namanya kita aware ya, harus kita waspadai, sehingga harusnya kita tak henti-henti dalam membentengi diri untuk hal-hal seperti itu ya. Membentengi diri dari gangguan-gangguan jin, karena seharusnya kalau lah kita apa namanya keimanan kita gitu ya, ya mungkin bisa dibilang ya kita bisa istiqomah gitu ya, disebut ya, kita beribadah apalagi antum santri gitu, tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran ya kan, setiap hari sholat, bahkan nggak sholat wajib doang, sholat sunnah juga, duha, sholat tahajud ya kan. Nah, ini seharusnya apa namanya hal-hal seperti itu gitu ya. Itu udah pasti kita kan berdampingan hidup dengan makhluk halus, dengan jin. Tapi yang harus kita jadi poinnya adalah jangan sampai kita takut, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita apa namanya merasa lebih rendah dari jin. Itu yang sehingga keimanan kita tuh futur gitu. Sehingga kita dengan mudah bisa diganggu jin, ya kan, dilempar batu lah, ya kan, di apalah pokoknya banyak lah gangguannya, mungkin antum ada yang merasakan. Nah, ini seharusnya gimana kita bentengi diri kita ya, kita bentengi diri kita. Ini sebenarnya nggak harus lah saya apa namanya caranya apa aja sih, benteng-benteng apa aja yang harus dilakukan. Seharusnya dengan kita melakukan semua apa namanya ya daily activity di sini lah ya, odoj ya, sholat tahajud, antum sholat sunnah segala macam, itu sebenarnya udah cukup untuk membentengi diri diri kita. Tinggal kitanya nih ya kan. Ya. Saya tuh selalu apa namanya pernah juga dikasih tahu sama guru saya, misal kalau ngerukyah juga sebenarnya itu adalah perang perang mental sama jin, sama setan, perang perang psikolog. Jadi memang setan juga nyerang itu tadi psikolog kita, itu mental kita, sehingga kita harus terus yakinkan diri kita bahwasanya kita lebih mulia, gitu, kita lebih kuat. Ini yang apa namanya
sehingga timbul rasa berani gitu, timbul rasa percaya diri dalam diri kita dan tidak timbul rasa takut terhadap setan, terhadap jin, terhadap setan. Nah, ini yang harus kita munculkan. Saya selalu dikasih tahu kayak gitu, antum ruqyah, pokoknya harus yakin bahwa ruqyah antum tuh manjur gitu. Ruqyah antum, bacaan Quran antum itu pasti berpengaruh. Karena kalau sedikit pun kita punya rasa gitu, kayaknya gue nggak mampu, kayaknya gue nggak bisa nih ngelawan setan. Nah itu udah salah. Kayaknya gue bisa diganggu setan. Ini yang salah. Ini yang harus dibuang jauh-jauh. Ya, mental, ya, psikologi kayak gitu tuh harus dibuang jauh-jauh. Ya. Rasulullah pernah kan diganggu sama setan lagi sholat tahajud. Diganggu terus udah akhirnya apa? Dicekik sama Rasulullah setan itu. Dicekik sampai dalam riwayat itu lidah setan tuh mungkin dicekik, dicekik ya kan itu nggak bisa napas. Menjulur lidah melet ya, lidah setan itu melet sampai ke tangan Rasulullah, membasahi tangan Rasulullah. Kata Rasulullah, kalaulah tidak ada perjanjian antara Nabi Sulaiman dengan bangsa jin, niscaya aku akan mengikatmu di tiang Masjid Nabawi untuk mainan anak-anak. Jadi artinya apa? Jangan takut gitu loh. Kalaupun mungkin dalam suatu ketika, dalam suatu saat kita diganggu, tantangin langsung gitu. Maksudnya begitu tuh. Kalau lah misal gitu ya, alhamdulillah nggak pernah diganggu gitu, nggak pernah pernah ngeliat langsung lah. Tapi begitu ya Rasulullah, bahkan titik terlemah jin setan itu ketika dia menampakkan diri di alam manusia. Ini harus kita yakini. Sehingga bisa kita justru dengan nampaknya mereka itu di hadapan kita, itu bisa kita celakain mereka gitu. Bisa kita gamparin bahasanya. Jadi jangan takut. Nah, jangan takut. Nah, ini harus kita pahami ya kawan-kawan. Sehingga ini yang harus jadi poinnya. Ya mungkin kalau lah kita punya keyakinan seperti ini gitu ya, bahwa kita ngerasa ya kita lebih mulia gitu. Mereka tuh nggak bisa ganggu kita kalaulah kita benar-benar terus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Sehingga itu menjadi benteng kita dan kita nggak ada takut dan mungkin nggak ada yang terganggu segala macam. Nggak ada yang terganggu segala macam. Kalau saat ini kan masih banyak kabar-kabar yang datang ke aneh ya kan. Beginilah, begitulah ya. Diganggu inilah, diganggu itulah. Sehingga muncul instruksi untuk rukyah massal nanti. Muncul instruksi dari Umir ini untuk rukyah nas. Untuk di screening dulu mungkin ada yang gangguan segala macam. Allah. Ya, kawan-kawan semua banyaklah sebenarnya ada banyak cara membentengi kita dari yang namanya gangguan jin atau agar kita tidak diganggu oleh bangsa jin atau setan gitu. Nah, ini mungkin saya sertakan aja. Yang pertama, untuk kita membentengi diri dari jin ataupun setan gitu, maka sering-seringlah meminta perlindungan dengan asma Allah. Nah, ini suratnya sering dibaca nih sama Ustaz Raihan, Fusilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu, kata Allah nih, dengan suatu gangguan maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu udah cukup tuh. Kalau misalnya lagi diganggu, jangan malah timbul rasa takut, malah makin takut, malah makin berani dia tuh kalau mengganggu. Setan tuh kayak gitu. Ya. Tapi kalau ditantangin, dia yang takut. Tempong aja siap-siap ngambil batu kalau antum diganggu nih, ambil batu. Mana keluar kalian? Harus begitu. Walaupun memang nyata antum takut. Nggak apa-apa. Emang perang mental. Makanya itu kata guru itu kita tuh perang mental kalau misalnya setan tuh. Bukan masalah ini sebenarnya kita tuh mental kita tergantung mental kitanya, psikologi kitanya. Ya. Makanya buang jauh-jauh stigma justru. Makanya saya itu ya bukannya apa ya. Kalau nonton film horor gitu, sebenarnya bukannya takut gitu.
untuk menghindari asupan-asupan ini loh yang di khayalan tuh ya, pocong lah, apalah genderuwo lah, kuntilanak merah lah, segala macam. Itu kan cuma bentuk mereka dalam apa menyerupai aja yang memang udah ada di stigma kepala kita gitu loh. Kalau sundel bolong kayak gini, kuntilanak merah kayak gini, sehingga dia menampakkannya seperti itu. Padahal wujud aslinya kan nggak begitu, setan. Nah, iya makanya apa namanya? Kalau saya itu menghindari ya film-film horor segala macam, bukan karena takut, untuk menjaga keimanan gitu, untuk menjaga agar terjaga dari hayalan-hayalan ataupun ilusi-ilusi yang membayangkan setan tuh serem segala macam. Gitu. Nah itu meminta pertolongan dengan asma Allah. Jangan malah takut, jangan malah bahkan ya, apa namanya dalam satu riwayat tuh pernah setan sahabat yang diganggu terus malah ngedumel gitu ya, malah menyalahkan setan, ih kurang ajar setan gara-gara lu gitu. Ini nggak boleh juga, karena justru dia semakin besar, semakin jumawa untuk mengganggu manusia. Seharusnya tadi meminta perlindungan kepada Allah langsung. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, baru dia jadi kecil sehingga nggak berani lagi untuk menambah gangguannya. Itu yang pertama. Meminta perlindungan dengan nama Allah. Yang kedua, nah ini udah ada instruksinya juga sebenarnya, ya kan? Membaca 2 surat perlindungan muawwizatain. Surat apa itu? An-Nas sama Al-Falaq. Muawwizatain. Ini 2 surat perlindungan yang apa namanya sangat bagus lah, khususnya untuk meruqyah gitu ya, ruqyah mandiri. Makanya sering antum bahkan kan ini udah menjadi instruksi gitu kan, sebelum tidur antum apalagi yang memang merasa punya gangguan segala macam rutin ini ya, antum meruqyah mandiri, baca Al-Falaq, An-Nas 3 kali, tiupkan ke telapak tangan dan di apa namanya diusap ke seluruh tubuh sehingga ini menjadi salah satu benteng ya dari gangguan jin, gangguan setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Apalagi apa namanya? Ini serangkaian lah. Kalau mau tidur sama antum sebelum tidur baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Sehingga inilah menjadi salah satu benteng juga dari setan gitu ya. Sering kan kita bahas kalau setan, ya pokoknya keyakinan kita tuh baca ayat kursi gitu. Baca ayat kursi pasti setan akan panasan segala macam. Wah, itu betul, itu bagus. Dan masalahnya kan ketika memang nampak itu kadang justru nggak keluar. Saya punya teman waktu itu pas ketika naik gunung nih, dia hafal Quran 30 juz mungkin. Ya kan 30 juz mungkin serius. Waktu itu di Gunung Gede Pangrango. Dia duluan turun, sedangkan udah lewat waktu Isya waktu itu. Kita ya, turun dari Gunung Gede Pangrango, itu tuh dia duluan turun ya kan semangat kuat sendiri itu. Udah gelap, udah lewat Isya, pokoknya udah gelap lah. Bahkan kalau udah ngedenger suara berasa gerusuk tuh udah apa namanya takut babi hutan segala macam gitu kan. Nah ini dia pas ketika itu cerita pas udah nyampe bawah, akhirnya ketemu ini serem banget, rambutnya panjang, ya kan, putih. Nanya mau kemana mas? Itu dia langsung diem ngedrek-dek gitu. Dan nggak muncul satu ayat pun dari lisan dia keluar. Padahal 30 juz mungkin dah bisa. Iya. Nah ini kan apa namanya? Ya, makanya tadi perang mental gitu ya. Psikologi kalau kita udah memunculkan rasa takut itu ya dia bakal berani gitu ya. Baca ayat kursi. Yang kedua ya. Hah? Oh yang ketiga. Yang keempat, membaca surat Al-Baqarah. Nah, ini juga mungkin di awal di jalan gitu ya. Bahkan di dalam suatu hadis ya, apa namanya? Disebutkan yang artinya janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ketika kita baca surat Al-Baqarah full gitu dalam rumah kita, itu menjadi benteng dari gangguan setan. Selama 3 hari, 3 hari itu nggak bisa setan masuk ke rumah kita. Jadi apa namanya 3 hari benteng surat Al-Baqarah misalnya di dalam rumah kita. Nah, itu yang keempat gitu ya. Terus yang kelima sama nih potongan ayat Al-Baqarah juga ya 2 ayat terakhir. Ini 2 ayat terakhir. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam hari, maka keduanya dapat mencukupinya.
Artinya dia terjaga ya dari penjaganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa namanya? Yang keenam, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur kita rutin zikir pagi dan petang. Ini penting banget. Ya, zikir pagi dan petang tuh penting banget. Itu benteng ya dari sihir, dari gangguan jin. Ini penting banget. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, zikir pagi petang tuh bagaikan apa ya? Zirah. Zirah tuh baju perang gitu. Hah? Apa? Perisai. Iya. Ya kalau ngeliat di film-film lah gimana sih pakaian prajurit gitu kan besi gitu kan, itu bagaikan zikir pagi dan petang sehingga ketika dipanah nggak mempan. Begitu itu ini perumpamaan ya, artinya apa? Sihir orang jahat kalau kita ahli zikir gitu ya, maka nggak akan mempan insya Allah. Kemarin hari Kamis ya saya sebelum subuh dikabarin sama ibu saya gitu ya kan, sama mama saya. Kejadiannya ketika waktu tahajud di rumah saya di Paro, di Jabon. Mau sholat tahajud mandi dulu kan mama saya. Nah ketika lagi mandi, jeder, suara meledak. Nggak tahu ya apa kulkas. Pintunya doang tapi kulkasnya dalamnya nggak rusak, nggak hangus. Jadi pintu itu kan dari kaca, jeder, pecah, retak. Kenceng banget katanya. Suaranya kayak orang kayak meledak lah gitu. Kayak gas atau bom. Kayak kaget gitu kan. Pas dilihat nggak ngapa-ngapa kulkasnya, cuma pintunya doang. Nah, ini udah pasti salah satu bentuk ya kiriman gitu ya, kiriman santet atau apapun itu yang memang nggak suka mungkin sama keluarga aneh gitu ya. Alhamdulillahnya ya mungkin dengan wasilah alhamdulillah bersyukur gitu ya, mama saya ibu saya itu nggak lepas lah dari zikir, dari ibadah, ya, sholat segala macam. Ya saya husnuzon sama Allah, semoga Allah lindungi dan apa namanya menjadikan semua rutinitas ibadah zikir yang dikerjakan ibu saya itu menjadi benteng semua itu, sehingga yang dihajar ya bukan manusianya, barang-barang di situ ya kan kulkas dia tiba-tiba meledak segala macam, nggak masuk di akal padahal ya kulkasnya aman-aman aja dalamnya gitu. Cuman pintu itu retak ya, karena dia dari kaca retak ya, itu katanya yang meledak. Ini kan aneh juga gitu kan, ada ayam apa lagi adem ayam gitu kan waktu tahajud. Nah, artinya apa? Memang harus kita bentengi diri kita. Ya zikir, dari zikir, apa namanya, zikir pagi petang, tentang sholawat segala macam itu untuk membantu benteng dari gangguan-gangguan jin. Bahkan kalau ada kiriman kayak santet segala macam, sama bisa melindungi kita dari itu semua. Lalu selanjutnya adalah eh, azan. Azan. Yang keberapa nih? 7. Azan. Ya. Setan tuh lari kalau dengar suara azan. Makanya bahkan ketika azan, datang waktu azan, waktu sholat antum azan, setan tuh lari terbirit-birit, ya kan? Terbirit-birit sampai nyari tempat sampai benar-benar dia nggak bisa dengar sama sekali suara azan. Itu. Jadi kalau antum lihat setan, langsung aja azan. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Sambil nempong batu. Kan mantep kayak gitu. Lalu yang terakhir, membaca Al-Quran. Nah, ini mah udah jelas nih, ya kan? Benteng kita. Ya, insya Allah lah odot kita gitu ya. Rutin odot itu menjadi benteng dari gangguan-gangguan. Begitu ya kawan-kawan semua di sini, artinya ya saya ingin menegaskan gitu ya terkait ini gitu. Mindset ya. Jadi harus kita yakin bahwasanya kita itu lebih mulia gitu dari yang namanya jin. Ya. Kita lebih mulia dan kita apa namanya justru kalau dia mengganggu kita itu namanya nyari nyari mati gitu ya. Namanya nyari nyari mati. Jadi itu kawan-kawan semua, teman-teman semua apa namanya yang sampaikan pagi hari ini, yang semoga bisa dipahami sehingga menambah keimanan kita ya, menambah keberanian gitu ya terhadap apa namanya pemikiran-pemikiran kayak gini, terhadap apa namanya stigma terhadap jin ataupun setan yang memang sampai saat ini masih ada di antara kita yang benar-benar stigmanya tuh wah setan tuh serem, takut segala macam, sehingga muncul rasa takut ya, hingga ketika kita habis ngeliat takut ya kan, terus mungkin bahkan sampai sakit segala macam.
Ini seharusnya nggak terjadi kalaulah kita menerapkan hal yang semestinya sebagai seorang yang beriman begitu. Allahu alam, itu aja hai bunda kakak, kawan-kawan semua. Semoga bisa diambil ya baiknya dan dibuang buruknya. Wasikum min nafsi wa iyyakum qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Jaya atas ilmunya di pagi hari ini. Anissa izin membacakan resumnya di sesi akhir acara ya Bunda. Acara selanjutnya yaitu program MEM Menghafal Itu Mudah yang akan dipandu oleh Ustadz Daris. Ustadz Daris. Luis. Dah. Quran mim. Mana Quran mim? Mana? Hah? Ini. Gas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tafadhol untuk membawakan MEM pada pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan program MIM daripada semua. MIM itu menghafal itu mudah. Apa itu MIM? Kita lanjutkan MIM kita di surat Al-Lail. Ya. Surat Al-Lail ayat ke ayat ke-8 ya Ibu ya. Ya, silakan untuk dipersiapkan. Dapat izinkan di sini saya untuk mengingatkan kepada semua, maksudnya untuk interaktif yang pertama ya. Yang kedua ada have fun dan enjoy. Yang ketiga fokus dan juga yang keempat ada dalam keadaan bergabung seperti itu. Baik, sudah siap untuk menghafal kalian semua? Insyaallah ya. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita murojaah terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Baik. Kita sama-sama dengan tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kita sekarang menghafal di ayat ke-8. Oke, ayat ke-berapa yang akan kita hafal? 8. Baik, sebelumnya seperti biasa kita perkenalan dulu dengan kelas Al-Lail ya. Jadi Quran surah Al-Lail ini surat ke-92. Surat keberapa surat Al-Lail? Surat Al-Lail ini merupakan surat Makkiyah, termasuk ke dalam surah apa? Surah Al-Lail. Dan surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat. Terdiri dari berapa ayat? 21 ayat. Dan terletak di juz ke-30. Terletak di juz ke-berapa? 30. Oke, baik ya. Kita sama-sama awalnya ya Bunda semua bisa mengikuti setelah saya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna
Oke. Kita seperti biasa bagi ke beberapa, ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, silakan ikuti setelah saya. Wa amma man